Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bukti Cristiano Ronaldo tua-tua keladi. Tua-tua keladi makin tua makin jadi. Itulah Cristiano Ronaldo yang makin tua malah terus gahar di depan gawang lawan. Terbaru, Cristiano Ronaldo mencetak 1 gol dalam laga kontra Sassuolo. 1 gol ini juga mengantarkan Ronaldo menyamai catatan 759 gol Josef Bican, mantan pemain Cekoslovakia yang jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di ajang resmi. Pekan lalu Ronaldo baru saja melewati total 757 gol milik Pele bersama klub dan juga timnas. Wow, penyerang Juventus itu cuma butuh 1 gol lagi demi jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Solskjaer konfirmasi ada pemain Manchester United yang bakal pergi Januari ini. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memastikan bahwa akan ada beberapa pemain dari skuadnya yang bakal hengkang di bursa transfer musim dingin 2021. Setidaknya Solskjaer menyebut ada 2 atau 3 pemain yang kemungkinan pergi di Januari ini. Tentu kabar tersebut cukup membuat Solskjaer merasa sedih. Sebab pada dasarnya pelatih asal Norwegia itu enggan kehilangan pemainnya ketika kompetisi masih berlangsung. Kendati begitu, Solskjaer sadar Manchester United memang harus melepas sejumlah pemain agar dapat menstabilkan kondisi keuangan klub. Diincar PSG, Manchester United naikkan harga Paul Pogba. Manchester United mempersilahkan PSG untuk mendapatkan Pogba, namun MU dilaporkan menaikkan harga jual sang gelandang sebanyak 25%, dari semula 60 juta pound sterling menjadi 75 juta pound sterling. MU mengambil langkah ini karena mereka tahu PSG punya kekuatan finansial yang kuat, berbeda dari Real Madrid dan Juventus yang ekonominya goyah terkena corona. Dengan kondisi tersebut, PSG nampaknya harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan Paul Pogba. Dembele selangkah lagi bakal gabung ke Atletico Madrid. Atletico Madrid bakal mendatangkan amunisi baru di jendela transfer musim dingin 2021 ini. Kabar paling kencang, Atletico akan membeli salah satu pemain bintang Olympique Lyon, yakni Moussa Dembele. Sebab menurut laporan dari pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, kata sepakat sudah hampir terjalin di antara Atletico dan Lyon. Bahkan Romano menyebut Simeone sendiri yang mengatakan pihak Atletico masih berusaha untuk mendapatkan izin dari Lyon untuk merekrut Dembele. Untuk dari sisi Dembele, Atletico disebutkan sudah mendapatkan kesepakatan pribadi. Jadi permasalahannya kini hanya antara Atletico dengan Lyon. Pertandingan Aston Villa versus Tottenham Hotspur resmi ditunda. Aston Villa meminta kepada pihak Liga Inggris untuk menunda laga kontra Tottenham Hotspur yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 13 Januari 2021 waktu setempat. Alasannya karena Villa saat ini masih berusaha menghadapi sejumlah pemainnya yang positif terpapar virus corona. Permintaan Villa pun pada akhirnya dikabulkan. Pertandingan antara Aston Villa dan Tottenham Hotspur yang akan dimainkan di Villa Park pada Rabu 13 Januari telah dijadwalkan ulang menyusul keputusan Dewan Liga Inggris. Jelang Burnley versus MU, peluang setan merah geser Liverpool dari puncak. Laga Burnley versus Manchester United bisa mengirim The Red Devils ke puncak klasemen Liga Inggris. Saat ini, Manchester United bertengger di posisi kedua klasemen Premier League dengan raihan 33 poin dari 16 laga. Minimal 1 poin tambahan akan bikin United mengkoleksi 34 poin dari 17 laga, 1 angka di atas Liverpool. Terakhir, Manchester United sempat langgeng menguasai puncak klasemen adalah di awal-awal musim 2017-2018. Saat itu United menguasai puncak klasemen di beberapa pekan awal sebelum tergeser ke posisi kedua.
Roma lebih siap dari Lazio jelang derby. Derby della Capitale akan memanaskan pekan ke-18 Liga Italia. Pertandingan akan tersaji di Olimpico. Giallorossi ada di posisi 3 dengan 34 poin dari 17 laga, sementara Biancoceleste berjarak 5 posisi dengan selisih 5 poin. Capello menilai performa Roma belakangan ini meningkat dan tampak lebih siap ketimbang rival sekotanya. Lazio sempat cuma sekali menang dalam 5 laga beruntun, sebelum akhirnya memenangi 2 partai terakhir. Dalam periode yang sama, Roma memetik 5 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. AS Roma tampak lebih siap, tetapi derby itu selalu spesial. Saya suka cara bermain Roma dan saya sudah mengatakannya sejak lama, kata Capello kepada Radio Rai dikutip Football Italia. AC Milan resmi lepas Leo Duarte ke Istanbul Başakşehir. Raksasa Serie A AC Milan mengumumkan bahwa mereka telah resmi melepas bek Leo Duarte ke klub Super League Turki Istanbul Başakşehir. Lewat laman resmi mereka, Milan menyebut bahwa Duarte dilepas dengan status pinjaman hingga Juni 2022 disertai opsi pembelian permanen. AC Milan dan Istanbul Başakşehir FK telah mencapai kesepakatan atas peminjaman Leonardo Campos Duarte da Silva, tulis Milan. Oga tinggalkan Barcelona, Lord Braithwaite PD bisa bersaing. Martin Braithwaite pantang menyerah bersaing tempat di tim utama Barcelona. Ia terus bekerja keras guna mendapat kepercayaan Blaugrana. Braithwaite sejauh ini sudah tampil 15 kali di Liga Spanyol musim ini, dengan 8 diantaranya bermain sebagai starter. Meski begitu, striker Denmark itu belum mampu memberikan penampilan terbaiknya di Barcelona. Alhasil tidak sedikit penggemar Barcelona yang meminta supaya Braithwaite dijual saja di bursa transfer, serta menggantinya dengan striker lain yang lebih top. Nada-nada sumbang tersebut rupanya masuk ke telinga ex pemain Leganes itu. Menanggapi hal tersebut, Braithwaite menegaskan jika dirinya tidak akan pergi kemana-mana pada tahun ini dan tetap membela Barcelona. Dia masih mau mengejar mimpinya yang belum terwujud, yakni meraih juara bersama Blaugrana. Chelsea dan PSG tawar Gianluigi Donnarumma. AC Milan dikabarkan tengah pusing 7 keliling menyusul tawaran selangit dari Chelsea dan PSG untuk kiper andalan mereka Gianluigi Donnarumma. Laporan dari Sport Mediaset menyebutkan jika baik Chelsea maupun PSG tertarik dengan kesempatan untuk mendatangkan Donnarumma secara gratis, nyusul kontrak sang pemain yang akan habis pada akhir musim 2020-2021 bulan Juni nanti. Chelsea dan PSG diketahui telah melayangkan penawaran kontrak senilai 12 sampai dengan 14 juta euro dengan durasi 5 musim. Tawaran kontrak tersebut tentunya lebih banyak dari gaji 6 juta euro yang Donnarumma peroleh tiap musimnya di AC Milan saat ini. Terbuang dari AC Milan, Andrea Conti langsung diincar 3 klub Italia. Terbuang dari AC Milan, Andrea Conti rupanya laris manis sampai diperebutkan 3 klub Serie A Italia sekaligus. Mereka adalah Genoa, Parma, dan Fiorentina yang siap meminjam terlebih dahulu sebelum dipermanenkan. Namun beberapa sumber yang berkembang di Italia menyebutkan jika Fiorentina telah menjadi favorit untuk Conti pindah. Pasalnya, Fiorentina telah kehilangan Polirola yang dijual ke Marseille. AC Milan sendiri tampaknya tak masalah, Conti akan pergi kemana. Yang penting harga jualnya minimal 7 juta euro agar masih bisa balik modal. Juventus kehilangan Dybala lawan Inter dan Napoli. Juventus bakal kehilangan Paulo Dybala dalam beberapa pekan ke depan. Salah satu yang dilalui Dybala saat Juventus berhadapan dengan Inter Milan. Dybala mengalami cedera lutut saat Juventus mengalahkan Sassuolo 3-1 di Allianz Arena Senin 11 Januari. Menurut laporan rilis Juventus, Dybala bakal absen 15-20 hari. Artinya Bianconeri tidak bisa diperkuat Dybala saat melawan Inter Milan Senin 18 Januari. Dybala juga bakal absen memperkuat Juventus di Supercoppa Italia melawan Napoli Kamis 21 Januari. Sudah tes medis, Juventus segera kedatangan pemain baru. Dikabarkan sudah menjalani tes medis di J Medical Senin 11 Januari, Juventus sepertinya tinggal menunggu waktu untuk segera kedatangan pemain baru Nicolo Rovella.
Menurut laporan dari Football Italia, pemain 19 tahun tersebut akan didatangkan Juventus dari Genoa setelah tercapainya kesepakatan untuk menukar pemain. Jadi untuk mendapatkan Nicolo Rovella, Juventus harus merelakan dua pemainnya ke Genoa. Dua pemain tersebut adalah Manolo Portanova dan Elia Petrelli yang dibiarkan pergi ke Genoa agar Rovella bisa jadi milik Juventus. Nantinya Rovella akan dipinjamkan ke Genoa hingga akhir musim 2021-2022, baru setelah itu kembali ke Juventus. Perang dingin Papu Gomez versus Gianpiero Gasperini belum reda. Perseteruan antara Papu Gomez dan Gianpiero Gasperini di Atlanta belum reda. Keduanya masih saling berbalas kritikan satu sama lain. Paling baru, Gianpiero Gasperini kembali melontarkan kritikan kepada Papu Gomez usai duel Atlanta versus Benevento Sabtu 9 Januari. Dalam pandangannya, Papu Gomez tidak bisa beradaptasi dengan perubahan timnya, serta kesulitan mengendalikan permainan di lini tengah. Papu Gomez bereaksi atas komentar pedas Gianpiero Gasperini kepadanya. Melalui fitur Instastory Instagram, dia mengunggah kumpulan video penampilan dirinya selama membantu barisan tengah Atlanta dalam beberapa musim terakhir. Leeds United bidik bintang Real Madrid. Leeds United secara mengejutkan menyatakan keinginan mereka untuk memboyong Lucas Vazquez dari Real Madrid. Vazquez merupakan salah satu bintang terbuang Real Madrid. Dirinya kalah bersaing dengan para pemain yang lebih muda dan lebih sesuai dengan skema permainan Zinedine Zidane. Memiliki gaji senilai 148.000 pound sterling per pekan, Vazquez bisa saja diboyong oleh Leeds United dengan status bebas transfer, mengingat kontraknya yang akan habis pada akhir musim 2020-2021 ini. Kedatangan Vazquez akan membuat skuad Leeds United menjadi lebih dalam dan variatif. Dirinya bisa menjadi pemain andalan baru Bielsa andai kata benar-benar jadi hijrah ke Yorkshire. Manchester United jumpa Liverpool di putaran keempat FA Cup. Undian putaran keempat Piala FA Cup 2020-2021 baru saja selesai dilakukan. Menariknya, undian ini menghasilkan satu duel akbar Manchester United versus Liverpool. Rencananya, partai-partai dari putaran keempat ini akan digelar pada akhir pekan sekitar 23 Januari 2021 mendatang. Dari hasil undian ini, artinya Manchester United dan Liverpool akan bentrok dua kali dalam selang waktu hanya satu pekan, mengingat pada 17 Januari mendatang, keduanya bersua di pentas Premier League. ...36 pemain dan staf positif COVID-19, Liga Inggris terancam dihentikan. Kabar duka datang dari Liga Inggris usai 36 pemain dan staf yang berasal dari 20 klub yang menjadi kontestan dinyatakan positif COVID-19. Ke-36 pemain dan staf tersebut diketahui positif COVID-19 lewat tes terakhir yang digelar oleh otoritas Liga Inggris beberapa waktu lalu. Lonjakan kasus COVID-19 di Inggris sendiri telah membuat 5 laga Liga Inggris musim 2020-2021 ini terpaksa ditunda karena alasan keamanan dan kepatuhan kepada protokol kesehatan. Langkah preventif yang Liga Inggris ambil baru-baru ini adalah dengan melakukan tes sebanyak 2 kali dalam seminggu. Namun jika jumlah kasus masih terus berada di titik atas dan tak kunjung menurun, bisa jadi Liga Inggris musim 2020-2021 ini akan kembali dihentikan sementara seperti yang sempat terjadi di musim 2019-2020 kemarin. Sudah pulih dari cedera ankle, Neymar kembali latihan bersama PSG. Penyerang Paris Saint-Germain Neymar sudah pulih dari cedera ankle yang ia derita sejak Desember dan telah mengikuti sesi latihan. Neymar mendapat cedera ankle ketika bermain dalam pertandingan PSG melawan Olympique Lyon pada 13 Desember 2020. Kembalinya Neymar tentu menjadi angin segar untuk PSG. Pasalnya dalam waktu dekat, PSG akan menjalani salah satu laga terpenting pada musim 2020-2021, yakni menghadapi Olympique Marseille di final Piala Super Prancis. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!